Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel ini untuk membahas materi fisika. Kali ini kita mau bahas pemuaian volume. Ini adalah lanjutan dari bab kalor di mana sebelumnya kita sudah bahas pemuaian panjang, pemuaian luas, dan ini yang terakhir adalah pemuaian volume. Jadi kalau kita misalkan pemuaian volume itu di mana sih dalam kehidupan sehari-hari terjadinya? Di sini ada gambar di mana ada ban mobil ketika pada terik matahari, ban mobil akan bisa tiba-tiba meledak. Kenapa? Atau meletus ya. Kenapa? Karena ban ini bergesekan dengan aspal yang panas sehingga gas yang ada di dalam ban tersebut mengalami pemuaian. Tapi si bannya ini tidak sanggup lagi menampung gas yang ada di dalam ban sehingga meletuslah ban mobil tersebut. Atau misalnya balon. Ketika balon ditaruh di terik yang matahari sangat panas, itu kemungkinan bisa aja tiba-tiba meletus. Kenapa? Sama dengan ban yang tadi. Karena di dalamnya terdapat gas, di mana gas di sini ketika terkena panas matahari akan memuai. Gas memuai, kemudian yang namanya memuai itu kan berarti bertambah ya ukurannya. Kemudian ukuran gas di dalam balon bertambah besar, bertambah banyak sehingga balon tidak bisa menampung lagi gas-gas tersebut, maka meletuslah balonnya. Atau misalnya ketika kita merebus atau memasak air. Nah, biasanya kalau kita merebus atau masak air itu jangan sampai full ya, jangan sampai full sepanci. Kenapa? Karena ketika nanti airnya dipanaskan, kemudian nanti dia akan mengalami pemuaian, yang ada akan luber atau tumpah gitu. Karena kan ketika airnya dipanasin dia akan memuai, bertambah banyak. Kalau misalnya kita fullin nanti dia akan tumpah. Makanya kalau masak air jangan pas sepanci ya, nanti bisa jadi tumpah gitu. Oke, kemudian gimana sih cara mengukur pertambahan volume zat? Nah, caranya gampang, seperti pemuaian yang lainnya tinggal diganti aja lambangnya jadi V. Kemudian rumusnya apa sih? Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Di mana keterangannya delta V adalah pertambahan volume dari si bendanya. Misalnya pertambahan volume gas atau pertambahan volume zat cair gitu ya. Atau misalnya padat pun bisa. Kemudian V0 adalah volume mula-mulanya. Nanti antara delta V dengan V0 itu harus sama ya satuannya gitu. Gamma ini bacanya gamma adalah koefisien muai ruangnya atau volumenya, kemudian delta T adalah perubahan suhunya atau kenaikan suhunya. Nah, di sini kalau kita mau cari volume akhir dari suatu zat itu gimana? Kalau tadi kan pertambahannya. Kalau nyari volume akhirnya, tinggal volume awalnya berapa ditambah pertambahan volumenya berapa, nanti ketemu volume akhir atau VT gitu. Kemudian sekarang kita bahas sedikit tentang gamma atau koefisien muai volume. Gamma bisa dicari dengan rumus 3 kali alfa. Ya, masih ingat alfa adalah koefisien muai panjang ya. Jadi gamma adalah 3 kalinya alfa. Terus kalau misalnya di video sebelumnya kita udah bahas ya, beta koefisien muai dari luas sama dengan 2 kalinya alfa. Nah, sehingga dari dua ini kita bisa hubungkan kalau misalnya alfa itu kan beta itu kan 2 kalinya alfa ya. Berarti alfa itu setengahnya beta atau beta bagi 2. Jadi kalau misalnya gamma mau dicari dari beta, ini kan alfanya kita ganti nih, alfanya tinggal diganti jadi beta per 2. Sehingga gamma adalah 3 per 2-nya dari beta gitu. Jadi nanti gamma bisa dicari dari 3 kalinya alfa atau 3 per 2-nya beta. Ingat, alfa itu koefisien muai panjang, beta itu koefisien muai luas, gamma itu koefisien muai ruang atau volume. Kita coba soal berikut. Sebuah balok aluminium memiliki volume 1000 cm kubik. Artinya di sini kita punya V0 yaitu 1000 cm kubik. Kemudian ini 1000 cm kubik ini pada suhu 25 derajat Celcius. Jika balok tersebut dipanaskan sampai 100 derajat Celcius, nah di sini dari 25 dipanasin sampai 100, artinya delta T-nya adalah 100 dikurangi 25 sama dengan 75 derajat Celcius. Maka berapakah pertambahan volume balok?
Di sini ditanya pertambahan volume balok atau delta V. Kemudian ada koefisien muai panjang aluminium adalah 2,4 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Di sini kita tulis ya alfanya 2,4 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Kalau mau ngerjain pemuaian volume, kita butuh gamma atau koefisien muai volume. Karena kita diketahuinya ini adanya alfa, maka kita tuliskan rumus si gammanya adalah 3 kali alfa. Berarti gamma sama dengan 3 kalinya 2,4 kali 10 pangkat minus 5. 2,4 dikali 3 dapat 7,2. Pangkatnya turun. Nah, jadi gamanya adalah 7,2 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Sampai sini kita masuk ke delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. V0-nya masukin, diketahui ada 1000, kemudian gamanya udah kita cari tuh barusan ya, 7,2 kali 10 pangkat minus 5 dikali delta T-nya tadi 75. Nah, sampai sini kita bisa coret, ini nolnya kan ada 3 nih, kita coret untuk bayar utang 5. Nah, karena nol yang dicoret sebanyak 3, berarti utangnya berkurang 3, sisa 2, minus 2 gitu ya. Jadi, sisanya 1 kali 7,2 kali 75 itu hasilnya adalah 540. Tadi pangkatnya sisa minus 2, kita turunin di sini. Nah, sampai sini kita geser komanya ke depan. Karena 10 pangkat minus 2, berarti geser komanya 2 kali ke depan ya. Kita mulai dari belakang sini berarti 1, 2. Nah, berarti komanya di setelah angka 4 ya, 5,4. Satuannya mengikuti V0. Karena V0-nya cm kubik, berarti jawabannya jadi cm kubik. Soal berikutnya, sebuah bola memiliki volume 50 meter kubik. Kita tuliskan diketahuinya berarti di sini ada V0 50 meter kubik. Jika dipanaskan dari suhu 10 sampai mencapai 100 derajat Celcius, artinya di sini delta T-nya tinggal dikurang aja, 100 kurang 10. 90 derajat Celcius. Maka volume akhir bola setelah pemuaian adalah, anggap alfa sama dengan 17 kali 10 pangkat minus 6 per Kelvin ya. Berarti di sini alfanya diketahui 17 kali 10 pangkat min 6 per Kelvin. Kalau ngerjain pemuaian volume, ingat seperti soal yang pertama, kita butuhnya adalah gamma. Maka kita cari gammanya dari alfa. Gamma sama dengan 3 kalinya alfa. 3 kalinya 17 kali 10 pangkat min 6. 3 kali 17 dapat 51, pangkatnya turunin. Jadinya gammanya adalah 51 kali 10 pangkat min 6 per Kelvin. Kemudian kita mau cari apa di sini? Kita mau cari volume akhir bola setelah pemuaian. Berarti ini adalah VT atau volume akhir. Kita masuk ke delta V dulu, kita cari tahu dulu berapa sih pertambahan volumenya dengan cara V0 dikali gamma dikali delta T. V0-nya di soal 50 dikali gamma barusan kita cari, 51 kali 10 pangkat minus 6 dikali delta T-nya 90. Sama seperti tadi, kita boleh coret nolnya, ini ada 0, 1, kemudian ini ada 0 lagi 1, berarti total yang kita coret ada 2 nolnya ya. Kemudian kita bayar utang sebanyak 2, sehingga minus 6 berkurang utangnya 2, sisa 4 utangnya. Jadi, di sini kita kalikan hanya 5 kali 51 kali 9 adalah 6.885 kali 10 pangkat minus 4 sisanya. Sampai sini kita geser koma ke depan, jangan lupa karena minusnya 4 berarti geser ke depannya 4 kali. Dari sini ya, kita mulai dari sini berarti 1, 2, 3, 4. Nah, komanya di setelah angka 6. Ada koma. Karena nggak ada angka lagi, maka kita tambahkan 0. Atau kita tuliskan di sini delta V-nya adalah 0,6885 meter kubik. Ini baru delta V. Kita cari VT-nya dengan cara V0. Si soalnya ini 50 ya, V0-nya ditambah delta V yang barusan kita cari. Jadi 50 ditambah 0,6885 sama dengan 50,6885 meter kubik. Sudah terjawab untuk soal yang kedua. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.